Jangan apa promosi PT untuk bisa tepat dalam promosi kampus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Masih anak-anak, hari ini kita ketemu lagi untuk pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, coba semuanya perhatikan persiapan tepuk satu. Sudah siap. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar, sukses dan berkah. Untuk hari ini yang tidak masuk siapa? Oke, masuk semua. Terima kasih. Lengkap semua ya. Oke, pada kesempatan pekan yang kemarin kita sudah belajar tentang produksi massal. Nah, bagaimana produk yang kita buat oleh teknik pemesinan. Salah satunya yang kita buat adalah ini. Apa ini? Sekarang kita sudah mahir untuk membuat salah satu produk pemesinan kita adalah ini. Nah, sekarang kita membuat ini untuk siapa? Konsumen. Nah, kita meskipun kita diasah di teknik pemesinan itu untuk mahir membuatnya, tetapi kita tidak hanya cukup membuat, tetapi harus mampu memasarkan, ya kan? Sekarang kamu posisinya kan kita membuat, tapi kamu pernah nggak membeli? Pernah. Terus kamu membelinya di mana? Di toko bangunan. Kamu tahu toko itu dari mana? Kalau menjual ini dari masyarakat, dari tetangga ini ya. Oke. Terus kenapa kamu membelinya di toko itu? Yang membuat kamu tertarik untuk membeli di toko itu apa? Karena dekat dari rumah, terus mudah dicari. Nah, jadi salah satu alasannya selain kita membuat, tentunya kalau tidak dipasarkan, tidak dijual, maka tidak akan laku dan kita buat untuk apa kan gitu. Nah, maka
kita selain harus bisa membuat, maka ya kita tidak tahu nanti apakah nanti kita benar-benar di posisi akan sebagai yang membuat, atau kita nanti butuh partner untuk yang memasarkan produk. Maka pada pagi hari ini kita nanti akan mempelajari apa itu pengertian dari pemasaran, kemudian apa fungsi, tujuan, dan manfaat pemasaran, kemudian media atau strategi pemasaran apa yang cocok untuk kita di teknik pemasaran, sehingga apa yang kita produksi ini nanti itu bisa laku terjual. Tidak hanya ini, kan kita baru contoh kecil dan bentuknya juga kecil. Dari sini mudah-mudahan nanti selama 2 jam pelajaran ke depan kita bisa menguasai bagaimana pasca produksi. Jadi pasca produksi, pemasaran kita adalah pasca dari produksi. Setelah diproduksi mau diapain? Silakan dibuka HP-nya masing-masing. Siapkan HP-nya. Oke. Baik. Untuk mengawali materi tentang bagaimana kita memasarkan produk pemesinan, saya punya sebuah video untuk memahami lebih awal bagaimana pemasaran produk pemesinan. Oke, kita lihat bersama-sama tayangan video yang Bapak kirim melalui grup WA kalian. Oke, silakan dibuka. Nah, oke, anak-anak, setelah kita melihat video tentang strategi pemasaran tadi, kira-kira yang dibutuhkan atau media yang dibutuhkan untuk promosi itu apa saja? Siapa yang bisa? Silakan angkat tangan. Ya, oke. Produk, Ya. marketplace, 3 media sosial. Oke, tepuk tangan dulu teman kita. Oke, setelah kita tahu beberapa contoh media yang bisa promosi, tentunya ada media, juga ada cara. Ya kan? Cara itu samanya dengan strategi. Oke, strategi pemasaran yang barusan kita lihat dari video tadi, contohnya untuk bisa kita memasarkan sebuah produk itu strateginya dengan cara apa? Dan kita silakan katakan melalui media online dan media sosial. Media online dan media sosial. Oke, mantap jawabannya, tepuk tangan untuk Mas Boy. Selanjutnya anak-anak silakan ke depan satu persatu mengambil undian dari saya. Oke, silakan dari sini. Apa aja? Oke, sekarang silakan dibuka. Nah, silakan dibuka. Ya. Silakan yang satu kumpul dengan satu, yang dua kumpul dengan dua, yang tiga kumpul dengan tiga, yang empat kumpul dengan empat. Silakan mejanya dijadikan dua meja dijadikan satu, terus untuk berkumpul dengan sesuai dengan nomornya. Tas sama pulpen di bawah. Oke, silakan. Baik, kita sudah terbentuk 4 kelompok. Kelompok 1 anak-anak, kelompok 2 anak-anak, kelompok 3 anak-anak, kelompok 4 anak-anak. Oke, siap. Hari ini kita sudah terbentuk 4 kelompok. Silakan perwakilan kelompoknya untuk ke depan. Silakan salah satu perwakilan untuk mengambil barang dari saya. Ya, oke.
masing-masing kelompok sudah menerima lembar kerja. Nah, silakan di masing-masing kelompok didiskusikan apa yang ada di lembar kerja itu sesuai dengan kelompoknya. Kalau kelompok ganjil berarti kelompok 1 dan 3, yang genap berarti kelompok 2 dan 4. Silakan buka di videonya itu, kemudian dituangkan di lembar kerja. Ini kurang lebih sekitar 5 menit. Masing-masing itu videonya ada yang 2 menit, ada yang 4 menit. Kelompok berapa ini? Kelompok 3. Itu tadi bagian untuk contoh kasusnya adalah dari PT Unilever ya. Nah, dari PT Unilever itu contoh dari promosi dan pemasaran. Kira-kira dari contoh kasus tadi sudah ada gambaran apa itu promosi manfaatnya sudah? Oke, bisa langsung dikerjakan? Oke, siap, dilanjutkan. Baik, terima kasih semuanya sudah selesai kalau diskusinya. Nah, kalau sudah selesai, sekarang silakan masing-masing kelompok disiapkan salah satu yang mempresentasikan atau presenternya. Masing-masing kelompok sudah siap untuk yang presentasi. Nah, ini nanti silakan berdiri dari tempatnya saja. Kemudian nanti kelompok yang lain silakan bersimak. Terus kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Ya. Oke, kita mulai secara acak ya. Nah, saya mulai dari kelompok 2. Nah, silakan yang presentasi silakan berdiri. Berdasarkan diskusi dari kelompok kami, promosi merupakan upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa dengan tujuan menarik calon pembeli. Adapun fungsi dari promosi adalah menjadi solusi dengan upaya untuk mempermudah proses bisnis lainnya untuk menginformasikan tentang suatu produk. Tujuan dari promosi mempengaruhi dan membujuk calon konsumen agar tertarik hingga mau membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Manfaat dari promosi untuk meningkatkan pendapatan yang semaksimal mungkin dengan modal yang seminimal mungkin. Dan jenis-jenis promosi yaitu tradisional marketing, 2 digital marketing, 3 direct marketing, 4 endorsement. Media dan strategi yang digunakan untuk promosi dalam gambar sudah tepat karena dilakukan secara langsung, melakukan penetrasi pasar dengan media maupun secara langsung, dan melakukan pengembangan pasar tersebut. Demikian presentasi dari kelompok kami. Bagaimana ada teman-teman yang bertanya? Silakan. Oke, silakan. Ini ada pertanyaan kelompok 2 dari kelompok 3. Silakan. Saya apa promosi PT Unilever kok bisa tepat dalam promosi? Silakan kelompok 2 dijawab pertanyaan dari kelompok 3. Terima kasih sudah bertanya.
Izinkan saya menjawab. Ya, karena mereka juga menggunakan media multi promosi yang berupa iklan, brosur, dan banner. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang-lebihnya, mohon maaf. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, yang berikutnya kelompok 3. Silakan kelompok 3. Kalau yang presentasi silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikutnya saya di sini ingin membacakan hasil diskusi dari kelompok 3, yaitu promosi, yaitu upaya untuk memberitahu atau menawarkan produk atau jasa dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli dan mengonsumsinya. Kemudian fungsi dari promosi. Fungsi promosi sebagai alat persuasi untuk memotivasi masyarakat agar mau membeli produk. Selanjutnya, tujuan dari promosi: 1. Menginformasikan. 2. Membujuk target. 3. Meningkatkan keuntungan. 4. Meningkatkan suatu market. 5. Membedakan produk dengan produk pesaing. Setelah itu, manfaat dari promosi, yaitu sebagai jalan untuk memastikan pelanggan merasa puas dan diperhatikan oleh sebuah bisnis. Apa aja jenis promosi itu? 1. Promosi secara langsung. 2. Promosi secara digital. 3. Iklan fisik. 4. Sales promotion. 5. Komunikasi dari orang ke orang. Apakah media dan strategi yang digunakan untuk promosi dalam gambar tersebut sudah tepat dijelaskan berapa? Tepat karena dilakukan secara langsung, melakukan pengembangan pasar dan produk, melakukan penetrasi pasar dengan media maupun secara langsung, berani mengeluarkan biaya lebih untuk promosi. Demikian presentasi dari kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan promosi, yaitu suatu alat atau upaya komunikasi untuk memperkenalkan suatu produk dari suatu perusahaan tertentu agar dapat dikenal publik, sebagai mendorong kegiatan bisnis yang dijalankan agar dapat dioptimalkan setiap titik pada operasional proses bisnis, menginformasikan berbagai jenis produk yang ditawarkan kepada target pasar, sebagai jalan untuk memastikan pelanggan merasa puas dan diperhatikan oleh sebuah bisnis. Digital marketing, endorsement, tradisional, promotion lewat media cetak dan media sosial. Sudah tepat karena dalam gambar tersebut sudah menjelaskan atau mempromosikan produk tersebut dengan detail. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi kelompok kami tentang promosi. Promosi yaitu upaya untuk memberikan atau menawarkan produk atau jasa dengan tujuan menarik calon konsumen atau membeli. Tentang fungsi dari promosi, yaitu sebagai alat persuasi untuk memotivasi masyarakat agar mau membeli produk. Tujuan dari promosi: menginformasikan berbagai jasa produk yang ditawarkan kepada target pasar. Sedangkan manfaat dari promosi dapat digunakan sebagai jalan untuk memastikan pelanggan merasa puas dan diperhatikan oleh bisnis. Jenis promosi yaitu tradisional marketing, digital marketing, riset marketing, personal
apa media strategi yang digunakan untuk promosi dalam rapat tersebut sudah tepat, sudah PT Unilever melakukan diskriminasi dan penetapan harga yang lebih kuat dengan mengemas produk dalam kemasan ekonomi dan eksklusif. Sekian dari kelompok kami. Saya Oke, silakan dari kelompok 1 sudah mengajukan, ada yang dikasihkan kelompok lain? Saya tanya. Oke, silakan dari kelompok 4. Tadi kelompok 1 menyebutkan price discrimination yang menjadi pembanding produk apa? terima kasih atas pertanyaannya. Menurut jawaban kami, PT Unilever memberikan harga yang kompetitif dan eksklusif. Terima kasih luar biasa jawabannya dari kelompok 1 plus kelompok 1. Yang kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, baik. Terima kasih luar biasa atas presentasi dari masing-masing kelompok memberikan jawaban banyak hal terkait dengan pemasaran produk pemesinan. Nah, dari apa yang sudah kita diskusikan bersama tadi, nah, ada 4 kelompok yang memberikan jawaban, ada yang sama, ada yang berbeda. Maka kesimpulannya, menurut kalian, media promosi yang cocok untuk produk pemesinan itu apa saja? Brosur, kemudian kelompok 2 apa? Media online, kelompok 3 iklan, dan kelompok 4 media sosial. Oke. Kemudian dari media yang digunakan untuk saat ini berarti strategi yang paling cocok untuk digunakan sebagai promosi produk pemesinan itu apa? Dari contoh dari 4 itu sudah kita bayangkan. Saat ini semuanya pegang HP, pegang smartphone. Berarti yang paling cocok strategi kita untuk saat ini adalah apa? Media sosial. Kalau secara online. Oke, masih itu jadi bukan tidak mungkin sebuah mall itu kita promosikan lewat boleh nggak? Boleh dan sangat boleh. Nah, dan harus dilakukan karena saat ini media sangat efektif saat ini adalah dengan media sosial. Baik, setelah kita mempelajari beberapa contoh tentang media dan strategi promosi, sekarang ada yang perlu saya tanyakan kepada kalian. Yang pertama, bagaimana perasaan kalian dalam pembelajaran hari ini? Kemudian kendala apa yang kalian rasakan selama pembelajaran ini tadi? Yang ketiga, materi apa yang kalian dapatkan pada hari ini? Silakan yang mau menyampaikan pendapatnya, silakan angkat tangan. Siapa? Oke, silakan. Oke, silakan berdiri. Saya pada pelajaran ini karena pelajarannya sangat senang dan fleksibel. Selain itu kendala saat acara ini yaitu misalnya saat lama, yaitu materinya yaitu yang saya dapatkan tentang pemasaran promosi jurusan teknologi. Oke, luar biasa. Untuk tangan dulu Pak Sandi. Terima kasih atas jawabannya Mas Ajis yang sangat luar biasa. Nah, sekarang untuk lebih memantapkan apa yang sudah kita pelajari, silakan kalian buka link yang sudah saya kirim di grup WA sebagai informasi kita untuk pembelajaran hari ini.
terima kasih. Alhamdulillah semuanya sudah mengerjakan evaluasi pada pagi hari ini. Dan setelah saya lihat hasil evaluasi yang tertinggi ada 2 anak, yaitu Mas Firdaus dan Mas Aziz. Oke, tepuk tangan. Masih sebagai kenang-kenangan bagian atas prestasinya yang luar biasa dari saya. Berikutnya semoga lebih semangat lagi dalam belajarnya. Oke? Ya. Kita kembali. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, setelah hari ini kita pelajari tentang bagaimana media promosi dan strateginya yang tepat untuk produk pemesinan, karena kita selain produksi harus kita jual sehingga tidak menumpuk di gudang. Kita juga mau ngapain kan gitu, kalau kita buat tanpa ada imbalan pada kita. Nah, maka setelah kita tahu media yang digunakan, tadi ada media sosial, ada banner, ada poster, dan banyak lagi yang disebutkan tadi. Maka untuk pertemuan yang akan datang, nanti kita akan praktek membuat media promosi yang tepat untuk produk pemesinan. Nanti di rumah silakan nyanyi dulu. Besok pekan depan saya akan membuat apa ya? Apakah dengan WA atau dengan video seperti yang sudah kita lihat tadi? Silakan nanti kira-kira yang tepat kalian yang bisa di mana? Ya, silakan dipersiapkan. Jadi ini yang akan kita pelajari pekan depan. Kita akan membuat media promosi yang tepat untuk produk pemesinan. Demikian apa yang kita pelajari hari ini, semoga bermanfaat dan membawa berkah untuk kita semuanya. Sebelum kita akhiri, marilah kita tutup bersama dengan